Indonesia berhasil mengawali langkah perjuangan ke Piala Dunia 2026 dengan oke, di mana skuad asuhan Sinteyong mampu menggilas Brunei dengan skor telak 6-0. Emang sih secara kualitas Indonesia jauh di atas, namun dalam sepak bola siapapun lawannya tetap harus serius. Dan satu nama yang penampilannya terbilang paling konsisten selama 90 menit adalah Sandy Walsh. Pemain yang merumput di Liga Belgia bersama KV Mechelen itu mampu tampil wow saat dimainkan jadi gelandang. Perannya sebagai penghubung antar lini mampu membuat serangan Indonesia begitu variatif. Sesuatu yang membuktikan jika Indonesia sangat beruntung memilikinya. Kemenangan 6-0 atas Brunei jelas disambut sukacita oleh semua pecinta sepak bola Indonesia. Meskipun di atas kertas Brunei ini jauh di bawah Indonesia, namun setidaknya kemenangan ini membuat rasa optimis akan perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih besar lagi. Apalagi melihat bagaimana coach Shin ini kembali menunjukkan levelnya sebagai pelatih kaya taktik. Yap, di laga ini Coach Shin secara mengejutkan memainkan pola 4-2-4, sebuah pola yang terbilang jadul, karena itu adalah pola yang identik dengan timnas Brazil di era 80-an. Tujuannya jelas, adalah untuk mencari gol sebanyak-banyaknya, agar di leg kedua nanti segalanya bisa jadi lebih mudah. Dan hasilnya pun oke saat 6 gol berhasil dilesahkan Indonesia ke gawang Brunei. Yap, selain taktik 4-2-4, Coach Shin juga menaruh Sandy Walsh sebagai gelandang. Nah, emang Coach Shin ini terbilang gemar mengubah posisi pemain. Pasalnya kita tentu ingat, di FIFA Matchday bulan September kemarin, Sandy Walsh main sebagai defender dalam skema 3 back. Dan penampilannya saat bersuara Turkmenistan pun sangat baik, terutama dari segi ketenangan dan pembacaan permainan. Nah, di laga ini saat main sebagai gelandang, Sandy lagi-lagi menunjukkan kualitasnya, di mana setiap sentuhan yang ia lakukan nyaris semuanya berarti. Ketenangan, penempatan posisi, dan pembacaan permainan. Emang keren banget. Yap, dengan kemenangan ini tentu saja membuat langkah Indonesia jadi lebih mudah, terutama buat Coach Shin yang bisa merotasi skuadnya. Dan cerdasnya Coach Shin, beliau tidak memaksakan pemain-pemain macam Rafael Streit hingga Marcelino yang masih cedera untuk tampil. Karena selain lawan yang dihadapi, peran keduanya ditambah Ivar Jenner jelas akan lebih dibutuhkan seandainya bisa lolos ke babak grup. Karena di situ Indonesia sudah ditunggu tim-tim macam Vietnam, Filipina, dan Irak. Untuk itulah Coach Shin tidak akan gegabah dalam mengambil setiap keputusan. Sebab selain event ini ada juga Piala Asia yang sudah menanti Januari mendatang. Ya, pada akhirnya kini masyarakat Indonesia bisa optimis. Intinya selama Indonesia masih dilatih Coach Shin, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jelas ada. Emang sih sulit dan sulit banget, tapi bila semua elemen bisa bekerja sama dengan kompak, maka harapan dan mimpi di siang bolong itu bukan tak mungkin bakal terwujud. Bukan begitu, Timnas Lovers?